Cek cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Rahayu. Salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Ada notifikasi nggak di kalian lur? Oke, sebelum saya lanjut yuk bantu share-nya lagi lur. Bantu share-nya, bantu up-nya, bantu semangatnya teman-teman jika berkenan ya. Oke. Malam hari ini saya akan menyambung perjalanan lagi ya teman-teman. Yang dimana tempat ini saya menemukan agak sedikit landai, makanya saya berani untuk mengambil gambar dari tempat ini. Karena tujuan saya untuk mencari apa yang sudah diamanahkan Eyang Syarif Hidayatullah, yang memberikan petunjuk bahwasanya saya harus menemui dari Raden Arya Wirantanu itu dan mencari Raden Surya Kencana. Ada apa sebenarnya ini lur? Di Gunung Gede ini, misteri apa lagi yang ada di balik kemegahan dari Gunung Gede Pangrango ini lur? Masya Allah. Oke lur, cek gambar, cek sinyal, cek audio aman ya lur. Bantu share-nya lagi lur, bantu share-nya lagi sebelum saya lanjut. Karena saya merasa agak sedikit berbeda dari tempat ini lur. Dan saya meresapi dari apa yang sudah dikatakan Eyang Syarif Hidayatullah kemarin lur, Masya Allah. Saya jadi bingung lur. Oke, kita sambil jalan ya teman-teman. Masya Allah. Saya jujur saya jadi bingung teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Saya masih tetap bisa untuk sabar seperti itu lur. Dan ini jalannya lewat mana ini lur? Jalannya lewat mana ini? Masya Allah. Skalanya ketemu jalan landai namun rimbunya minta ampun ini lur. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah azim. Sabar lur, sabar. Benar teman-teman, remote track dulu. Ini jalannya agak landai, namun rasanya itu sangat berbeda di tempat ini lur. Jadi sebelah sana itu jurang teman-teman. Jadi kayak lereng-lereng seperti itu lur, ikir-ikir dari pegunungan lur. Tapi kita pantang menyerah. Pokoknya setiap amanah dari Eyang Syekh Jumadil Kubro, Eyang Basroni, kita pasti akan selalu untuk siap gerak seperti itu teman-teman. Ya Allah. Di sini udah mulai nggak ada jaringan jadi saya nggak bisa live. Padahal kalau live itu menguntungkan saya lur karena banyak sekali yang mau berbagi nyawer kalau live ya. Kalau tayangan perdana seperti ini itu jarang sekali yang mau nyawer teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Ya gimana lagi lur, karena ini apa namanya, ini nggak ada jaringan ya gimana lagi lur. Masya Allah tuh, ini nih jalan apa ya lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya agak aneh lur tempat ini. Rasanya jadi kadang ada rasa separuh badan itu panas, separuh badan itu dingin lur. Cuma ini di mana? Kayak ada yang mengikuti, kayak ada yang mengintai. Condong ke lebih rasa tenang di tempat ini lur. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar teman-teman. Kayaknya udah buntu nih jalan ini lur. Jalannya udah buntu lur. Ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah. Saya harus jalan kemana lagi nih lur. Masya Allah. Oke lur, monggo yang
mungkin terketuk pintu hatinya untuk Cahaya Alkat, Kosurofil Ahmar, dan juga Wahdatul Kolbi. Monggo lur, WA admin ada di video ya lur. Sengaja saya tempelkan lur, admin. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beneran ini gak ada jalan lur, Masya Allah. Tapi saya harus fokus juga ini, takutnya seperti ini itu biasanya lur. Itu sarang dari celeng lur. Tempat rimbun seperti ini jika ada pergerakan sedikit aja saya yang ngerajuk ini. Pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu share-nya lagi lur, naikkan tensinya teman-teman. Ya jika berkenan, mungkin rekomendasi tidak ada ini lur. Sumpah YouTube nggak tahu lagi, nggak cinta sama saya mungkin. Karena kemarin saya libur terlalu lama, jadi mungkin YouTube-nya ngambek sama saya. Tapi nggak apa-apa lur. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kebuka jalan ini. Tapi Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu Muhammad. Masya Allah lur, kayak ada yang mengintai saya, tapi siapa? Kayaknya saya harus cari petunjuk dulu lur. Nanti saya sambung videonya lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lur, ini saya merasakan sesuatu ini. Aromanya gak jauh, gak berbeda ini lur. Masya Allah. Saya paham ini, Masya Allah. Apakah ini Eyang Syekh Subakir? Apakah ini Eyang Syekh Subakir lur? Sebentar teman-teman. Aromanya di telinga saya itu kayak udah nging. Kayak ada yang memanggil saya lur. Namun saya harus sebentar lur. Saya fokus dulu lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo Eyang, jika Eyang mau bertemu dengan saya, monggo. Saya tunggu Eyang. Ya ibadillahi sholihin. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Syekh Subakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata kau masih faham akan kedatanganku ini, wahai cucuku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Eyang Syekh Subakir. Tidak layak, tidak pantas saya dipuji seperti itu. Eyang, mohon maaf. Masya Allah, subhanallah. Mohon maaf Eyang, izin saya untuk bertanya kepada Eyang. Ada apa sehingga tiba-tiba Eyang Syekh Subakir datang di hadapan hamba ini? Eyang, apakah ada perihal yang penting? Atau Eyang akan memberikan petunjuk apa kepada saya Eyang? Mohon maaf jika saya lancang Eyang.
Masya Allah. Begitu luhurnya budi pekertimu, wahai cucuku Blendos. Ada sesuatu hal penting yang harus saya sampaikan untuk kepentingan umat manusia semuanya. Namun, sebelumnya saya meminta maaf jika kedatanganku ini mengejutkan atau mengagetkan, bahkan membingungkan dari cucuku ini. Masya Allah, yang justru saya suka, yang jika para sahabat waliullah senantiasa membantu dan menyebarkan syiar-syiar untuk saudara-saudara saya sebangsa manusia, umat Nabi Muhammad, yang selalu merindukan petunjuk-petunjuk dari para sahabat Rasul, dari sahabat waliullah, untuk lebih baik jalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat, haromah, ridho dari semuanya. Yang monggo, yang saya dengan senang hati akan mendengarkan apa yang seharusnya kami dengarkan. Baiklah wahai cucuku. Ini terkait dengan seluruh umat manusia, yang terutama dikhususkan untuk pengetahuan cara sudut pandang dan keyakinan hati yang tulus, dan juga pengetahuan tentang seberapa luar biasanya dari tasyakul seorang iblis yang sudah mulai bergejolak untuk menyebarkan fitnah, tipu muslihat, yang di mana mereka menghasut dari para manusia-manusia yang kurang dan minim pengetahuan tentang agama. Manusia yang hanya berlindung di balik kedok agama. Manusia yang pandai bertipu muslihat. Manusia yang hanya menghalalkan segala cara hanya untuk duniawi semata, tanpa memikirkan akhirat. Tentunya dari sahabat waliullah sudah sering menyampaikan tentang betapa mengerikannya dari waktu ke waktu. Bahkan sang iblis pun mampu menghasut manusia dengan berbagai tipu muslihatnya, yang diantaranya mereka bertasyakul menjadi seorang wali Allah, atau mungkin lebih dikenal
dari bangsa manusia, leluhur, atau sesepuh, atau bahkan eyang. Banyak sekali manusia yang terkecoh tanpa mereka sadari apa yang telah dilihatnya, apa yang telah ditemuinya. Itu semerta hanyalah tipu muslihat dari setan. Yang lebih mengerikannya lagi, Allah sudah menentukan turunnya wahyu, turunnya haromah kepada sang penerima amanah. Namun, di sisi lain, oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia-manusia yang bodoh, manusia yang sudah berhati iblis, memiliki kelakuan layaknya seperti setan. Mereka melakukan semua hal, menipu dari bangsanya sendiri, menghasut dari bangsa manusia lewat manusia bodoh. Mereka hanya mencari secercah harta untuk menyesatkan dari golongan manusia lain. Apakah kau masih ingat, wahai cucuku, ketika di mana kau dan juga Propo meminta untuk mengusulkan salah satu dari saudaramu yang mungkin dia adalah salah satu dari golongan-golongan manusia yang picik. Ketika kalian berdua meminta untuk mengusulkan dari manusia tersebut, perbuatan kalian berdua sungguh sangat mulia. Namun, jika tidak diperlihatkan oleh kedua mata manusia, mungkin kalian tidak akan pernah mengetahui sifat asli dari manusia yang diusulkan. Dia begitu mudahnya tergoda dari duniawi, menghalalkan semua cara, bahkan meninggalkan dari apa yang menjadi ketentuan kehidupan manusia. Dia pandai bersifat layaknya menjadi seorang golongan dari uluya. Namun, sejatinya diri manusia tersebut sudah dikuasai atau memiliki sifat iblis. Bukan karena dikuasai iblis, namun karena ketidaktahuan dari dia, sehingga lalai untuk menjalankan apa yang seharusnya diamanahkan. Maka dari itu, lihatlah, wahai cucuku, kalian berdua, jika tidak melihat dengan mata kalian sendiri, kalian bahkan akan memaksa untuk mendoakan
Namun, ketika kalian sudah melihat sifat asli dari manusia tersebut, yang sejatinya dia tidak amanah. Namun luar biasanya kalian berdua, wahai cucuku Blendos, dan juga cucuku Probo. Walaupun kalian berdua sudah dihianati, namun kalian masih peduli dan selalu mendoakan untuk ke jalan yang benar dari manusia picik tersebut. Ini adalah suatu contoh bagaimana meningkatkan rasa takut kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya orang yang beriman tahu hukuman yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang mengangankan surga. Memperbesar rasa takut kepada Allah, mencegah dari segala yang dilarang Allah, dan buah dari memperhatikan besarnya siksa dan pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah mengazab penduduk langit dan bumi, maka sesungguhnya hal itu merupakan bentuk keadilannya. Allah berfirman, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa kalian, maka berhati-hatilah. Al-Baqarah ayat 235. Dan dia berfirman, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya. Surat Ali Imran ayat 28 dan 30. Berhati-hati kepada Allah mengantarkan menuju takwa karena takut pada hukumnya. Ingatlah wahai cucuku, berhati-hati terhadap apa yang membuatmu lalai. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Dan dia berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Munafikun ayat 9. Dia juga berfirman, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Surat Al-Nur ayat 37. Berhati-hatilah dari segala sesuatu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah, merupakan wasilah untuk menghadap Allah dengan sepenuh hati. Serta berhati-hati dari segala yang mengacau agama. Allah berfirman, dan berhati-hatilah terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 49. Dan dia berfirman, maka mereka adalah musuh
maka berhati-hatilah. Surat Al-Munafikun ayat 4. Menerapkan rahmat Allah. Allah berfirman, dan mereka mengharapkan rahmat-Nya. Surat Al-Isra ayat 57. Dan Dia berfirman, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Surat Al-Baqarah ayat 218. Lantas, menerapkan pahala dari Allah. Allah berfirman, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Surat Fatir ayat 29. Pahala merupakan wasilah untuk mendapatkannya dengan melakukan ketaatan. Mengharapkan ampunan Allah. Dan yang umatku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Sangat mendambakan ampunan Allah. Merupakan wasilah untuk berusaha melakukan hal-hal yang mengundang ampunannya. Berharap dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Allah berfirman, dan kami sangat menginginkan agar Tuhan kami memasukkan kami ke surga bersama orang-orang yang saleh. Al-Maidah ayat 84. Ingin sekali berkumpul dengan orang-orang yang saleh merupakan perantara untuk menempuh jalan hidup mereka yang baik. Lantas, mengharapkan kebaikan dalam hal yang dibenci. Allah berfirman, bisa jadi kalian membenci sesuatu sedangkan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Dan Ia berfirman, sesungguhnya orang yang datang dengan berita bohong, itu dari golonganmu juga. Jangan mengira bahwa berita bohong itu buruk bagimu. Bahkan, ia baik bagimu. Surat An-Nur ayat 11. Ketika Raja Tiran di Mesir berusaha mengambil Sarah, Ibrahim alaihissalam marah. Namun, ternyata dari peristiwa itu, ia dihadiahi Hajar yang kemudian melahirkan Ismail. Dari keturunan Ismail, lahir junjungan orang yang terdahulu dan terkemudian Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, mengasihi sesama manusia, layaknya kalian berdua yang telah dikhianati, namun masih peduli dengan manusia tersebut. Dengarlah baik-baik wahai cucuku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang pengasih. Beliau juga bersabda, barang siapa tidak mengasihi manusia, Allah tidak akan mengasihinya. Beliau juga bersabda, orang yang penyayang, niscaya mereka disayangi Allah. Mengasihi orang yang patut dikasihi menjadi wasilah untuk menghindarkan kejahatan dari mereka dan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Walaupun hati dari mereka sudah tertutupi
dari butiran-butiran debu sang iblis. Subhanallah, Eyang. Lantas, kami harus bagaimana, Eyang? Untuk menghadapi semua ini, Eyang. Mohon arahannya, Eyang. Dengarkanlah, wahai cucuku. Kau bisa melewati semua ini dengan kelembutan hatimu, rasa syukurmu, zikir kepada Allah. Dengarkan, Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan menemuinya. Surat Al-Baqarah ayat 223. Dan dia berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan hanya kepadanya. Al-Baqarah ayat 203. Mengingat hari perjumpaan dengan Allah menjadi wasilah untuk mempersiapkan diri akan perjumpaan itu. Lalu, bertekad untuk taat. Dengarkan, wahai cucuku. Allah berfirman, dan jika kalian bersabar dengan bertakwa, maka sesungguhnya itu termasuk urusan yang mulia. Ali Imran ayat 186. Dan ia berfirman, dan sesungguhnya siapa saja yang bersabar dan memberi maaf, maka sungguh itu termasuk urusan yang paling mulia. Asy-Syura ayat 43. Kemudian kemuliaan tekad ditentukan oleh kemuliaan apa yang ditekadkan. Tingkatan tekad didasarkan pada tingkatan dari tekad itu. Karena tekad mendorong pada apa yang ditekadkan, maka bertekad untuk bertakwa merupakan tekad paling utama. Bertekad untuk sabar terhadap kezaliman, memaafkan orang yang berbuat zolim, serta berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, tingkatannya sesuai dengan kadar keburukannya. Ingatlah, wahai cucuku, lantas hati yang menolak ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, godaan akan ditampakkan ke hati seperti tikar, seutas demi seutas. Hati mana yang menerimanya, hati mana saja yang menerimanya akan diberikan titik hitam, dan hati mana saja mengingkarinya akan diberi titik putih, sehingga menjadi dua hati. Hati yang putih bagaikan batu syafa, tidak terpengaruh oleh godaan selama langit dan bumi masih ada. Jika hati berkali-kali mengingkari godaan itu, maka Allah akan senantiasa membungkus hati itu dengan cahaya sebagai konsekuensi dari menerima godaan, dan dia mendapat
pahala karena mengingkari godaan tersebut. Lalai dari keburukan. Allah pernah berfirman, sesungguhnya orang yang melempar tuduhan zina kepada wanita yang baik, lengah lagi beriman. Al-Nur ayat 23. Lalai atau lengah pada keburukan menghalangi dari melakukan keburukan tersebut, kecuali bagi orang yang telah bertekad untuk melakukannya. Sebab seseorang tidak akan melakukannya sesuatu keburukan kecuali ia memiliki tekad untuk melakukannya. Dan tidak ada tekad untuk berbuat keburukan itu karena tidak ada rasa kecondongan kepadanya. Lengah dari keburukan ini terjadi karena berbagai macam hal yang menyibukkannya. Lantas, berpaling dari orang munafik. Allah pernah berfirman, maka berpalinglah dari mereka. Sesungguhnya mereka itu najis. At-Taubah ayat 95. Berpaling dari orang kafir. Allah berfirman, maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan yang tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. An-Nahl ayat 29. Berpaling dari perbuatan tak berguna. Allah berfirman, dan orang yang paling berpaling dari perbuatan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Dan ia berfirman, dan ketika mereka melewati sesuatu yang tidak berguna, mereka melewatinya dengan sikap yang mulia. Al-Furqan ayat 72. Berpaling dari perkara tak berguna berarti meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Tujuannya agar benar-benar meninggalkan yang berbahaya dan melakukan yang bermanfaat. Perkara tak berguna itu adalah ucapan dan perbuatan yang terbuang dan sia-sia. Di antara kesia-siaan hati adalah terlalu nyaman dalam kemaksiatan. Maka sikap seperti itu harus disingkirkan karena akan menjadi perantara condongnya hati pada maksiat dan condongnya hati mengacau semangat, memacu semangat, dan semangat mengantarkan pada maksiat batin dan maksiat lahir. Begitu pula kerasnya hati dalam golongan ibadah. Ia akan mengkristal jadi tak biat dan timbul semangat untuk meninggalkan ibadah. Begitu pula berlebihan dalam syubhat yang merusak keyakinan. Itulah wahai cucuku, berhati-hatilah
dengan apa yang kau lihat. Apa yang kau lihat belum tentu itu yang kau lihat. Ketahuilah wahai cucuku, saya tidak akan menemui siapapun kecuali kalian berdua wahai cucuku. Untuk perihal lain yang dimana sempat dulunya saya datang ke manusia itu, namun sekarang tidak sama sekali. Itu hanya memberikan contoh untuk suatu hati manusia tentang amanah dan istiqomah. Jika sewaktu kau ditanya oleh sebangsamu manusia, dan kau beritahulah kepada mereka, dia bukan siapa-siapaku. Dan dari apa yang mengikuti dia, itu adalah sebuah kesesatan. Tasyakul dari seorang iblis yang berwujud menjadi salah satu para wali Allah. Ada yang mengaku dirinya adalah syekh. Syekh siapapun itu. Ada Syekh Umar, ada Syekh Bakim, ada pula yang mengaku Syekh Subakir, ada yang mengaku Syekh siapapun itu, dan eyang-eyang siapapun itu. Sejatinya, mereka adalah tasyakul dari iblis. Ingatlah itu wahai cucuku. Sesungguhnya Allah telah memberikan kedua mata, yang dimana mata lahir dan mata batin kalian. Saya sekali lagi menegaskan bahwasanya saya tidak mencondongkan salah satu yang lainnya kecuali kepada kalian berdua wahai cucuku. Maka dari itu, hal penting ini harus bisa sampai kepada manusia-manusia lain. Jangan sampai mereka tertipu daya oleh golongan-golongan iblis yang bertasyakul menjadi para wali Allah. Dengarkan suara menggema. Masya Allah. Satu hal lagi wahai cucuku. Apa yang diamanahkan tentang Nahrul Hayat dan juga Nahrul Khidir. Yang diamanahkan melewati cucuku Probo dan Arya. Itulah yang sesungguhnya dari jalur langit. Untuk perihal air-air yang lain yang katanya diamanahkan dari wali Allah, dari seorang syekh, itu pantas diragukan keasliannya. Karena selain dari Nahrul Hayat dan Nahrul Khidir, tidak ada lagi aromah dari air yang diberikan dari para wali Allah, dari para syekh. Karena ketika ada sesuatu aromah yang diberikan lantaran dari apapun itu yang berwujud air, itu sejatinya adalah tasyakul tipu daya dari iblis. Ingat, selain dari Nahrul Hayat dan Nahrul Khidir,
tidak ada air suci lagi yang diturunkan dari haramah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah, wahai cucuku, jangan semerta kalian melihat dari bungkus agama yang sejatinya itu adalah tipu daya setan. Ingatlah, iblis lebih taat untuk agama, lebih paham daripada manusia sendiri. Berhati-hatilah, wahai cucuku. Sampaikan perihal ini kepada yang lain. Jangan sampai ada umat manusia lainnya yang tertipu dan yang terjebak dari godaan setan yang terkutuk. Sampaikan perihal ini ke semuanya. Lanjutkan perjalananmu, wahai cucuku. Ingat apa yang kau bawa. Setetes dari nahrul hayat yang telah kau dapatkan. Itu akan menyejukkan hatimu. Terlebih, kau menguasai dari pusaka yang turun dari langit, yang turun dari Sidratul Muntaha, Khosrofi al-Ahmar, dan juga cahaya yang menerangi dunia, cahaya Lailatul Qadar, dan atau yang disebut cahaya Al-Qad. Dan lebih disempurnakan lagi ketika hatimu sudah ditebari benih-benih dari wahdatul qalbi yang kau miliki. Masya Allah. Itu bekal untuk semua umat manusia menuju istiqomah, menuju jalan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Masya Allah. Lanjutkan perjalananmu, cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil azim, ya Allah. Masya Allah, Lur. Merinding saya, Lur. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, ya Allah. Sumpah merinding saya, Lur. Ya Allah, kalian dengar sendiri ya teman-teman. Sampaikan perihal ini kepada teman-teman saudara-saudara yang lain ya, Lur. Masya Allah, Syekh Subakir. Luar biasa, Lur. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan perjalanan ini ya, Lur. Masya Allah, merinding saya, sumpah merinding, Lur. Monggo teman-teman yang mau untuk Khosrofi al-Ahmar, cahaya Al-Qad, dan juga wahdatul qalbi, monggo, Lur, kalian WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi dan juga admin itu ya, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya, Lur. Sallallahu alaihi Muhammad.